Membongkar motif provokator kasus pelanggaran PSBB Habib Umar Assegaf. Dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Mura Sifudan. Video pelanggaran PSBB oleh Habib Umar Assegaf yang berujung adu mulut dan jotos itu tampaknya makin memanas. Ada pro dan kontra. Itu sih biasa, sebab memang keduanya punya kesalahan mereka masing-masing. Minimal, menurut saya, Umar Assegaf sudah jelas-jelas menyalahi aturan PSBB, tidak mendengarkan petugas dan menyerang salah satu petugas gabungan. Salah satu petugas gabungan itu pun yang disinyalir bernama Ahmadi melakukan kesalahan karena membalas dorongan Umar dengan tinju dan tendangan. Kiranya diam saja, mungkin dia akan menang. Kalau kita mau objektif menilai, maka keduanya punya kesalahan. Sebaiknya selesaikan secara kekeluargaan. Selesai perkara. Kalau tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan, silakan melalui proses hukum yang berlaku. Yang jadi masalahnya, ketika kita tidak objektif menilai, ada yang membela Habib Umar dan ada pula yang membela petugas. Semua punya alasan dan pembenaran diri masing-masing, itu juga sudah biasa. Namanya juga manusia, pasti akan merasa benar. Yang memihak Umar akan menyalahkan petugas dengan berbagai alasan. Yang memihak petugas pun akan menyalahkan Umar dengan berbagai alasan. Alasan keduanya pun boleh jadi tampak benar, tapi sejauh perdebatan itu dalam konteks menyatakan kebenaran, masing-masing itu biasa, boleh-boleh saja. Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika kasus pelanggaran PSBB yang berujung adu jotos ini dijadikan bahan provokasi untuk memecah belah bangsa. Inilah yang tidak dapat diterima akal sehat. Yang awalnya murni persoalan hukum, karena diprovokasi, berubah menjadi persoalan yang berujung konflik antar kelompok, terutama dari kalangan pro Umar. Saya ambil 3 contoh provokasi yang sudah beredar di media sosial, yaitu Sorot Mata 212, Afif Siraja 1, Ustadz Tengku Zul. Saya bahas Sorot Mata 212 terlebih dahulu. Orang ini mengunggah video adu jotos antara Umar dan salah satu petugas dimulai dari ketika petugas memukul Umar. Lalu, dia membuat keterangan, lihatlah perlakuan rezim Jokowi CS terhadap ulama di Surabaya dengan hashtag Selamatkan RI dan hashtag Impeachment Jokowi. Kemudian, dia juga mengunggah identitas petugas tersebut lengkap dengan foto dan keterangannya. DPO umat Islam, pelaku penganiaya ulama, nama Asmadi. Kenapa ini provokasi? Orang ini tidak mengunggah video secara lengkap. Dia pun sengaja mengunggah potongan video mulai dari ketika salah satu petugas menyerang si Umar. Tujuannya apa? Untuk menyulut kemarahan umat. Bagaimana kemarahan umat Islam tidak tersulut kalau seorang pengasuh pesantren yang sudah renta dipukul petugas? Jelas, kalau tidak tahu kronologisnya, siapapun akan tersulut emosinya kepada si petugas. Padahal, kalau dilihat dari awal, dari sejak Umar diberhentikan, tampak bahwa petugas sudah menjelaskan terjadi perdebatan. Umar mendorong salah satu polisi, salah satu petugas yang adu jotos dengan Umar menarik Umar agar segera pergi untuk kembali ke arah semula. Kemudian ada perdebatan kembali dan ketika Umar mau masuk dalam mobil, dia mengepalkan tinju ke arah petugas tersebut. Petugas tersebut membalas dengan perkataan dan mungkin tertawa. Kemudian Umar datang mengejar petugas itu dan mendorongnya. Dorongan inilah yang dibalas petugas tersebut dengan tinjuan. Umar kemudian membalas. Petugas itu juga menendang dan dia terjatuh. Kemudian adu jotos selesai. Tidak cukup hanya memprovokasi, Sorot Mata 212 sengaja mengunggah identitas dan foto petugas tersebut. Tujuannya apa? Orang yang sudah tersulut amarahnya yang tidak menyaksikan video versi lengkap akan langsung bertindak mencari petugas tersebut dan mempereksekusinya. Itu sudah jelas provokasi karena dia menyebut petugas tersebut sebagai buronan umat Islam. Padahal persoalan ini murni tidak ada kaitannya dengan umat Islam secara keseluruhan. Provokasi Sorot Mata 212 mendapat sambutan dari salah satu akun media sosial Afif Siraja 1 ketika Sorot Mata 212 menyatakan petugas sebagai buronan umat Islam. Datanglah Afif Raja 1 yang menawarkan 50 juta untuk mencelakai petugas tersebut, dilengkapi dengan gambar petugas dilingkari merah. Negeri bukan provokasinya. Tidak berhenti sampai di situ. Bukan viral lamanya kasus seperti ini kalau tidak sampai dikomentari kalangan tertentu. Kali ini yang mengomentari adalah Ustadz Tengku Zul. Seperti biasa, kasus yang harusnya ditanggapi secara objektif malah dijadikan bahan untuk memprovokasi. Bagaimana Tengku Zul memprovokasi? Dia mengunggah gambar dari salah satu judul berita tentang pelanggaran PSBB oleh Umar.
yang beradu jotos dengan salah satu petugas. Tengku sengaja memilih salah satu judul yang provokatif, pelanggar PSBB Habib Umar Assegaf sampai ditendang petugas. Naudzubillah min dzalik. Lalu dia menambah keterangan, wahai para santri pesantren di Bangil, wahai para guru pesantren di Bangil, wahai kaum muslim di Bangil, tidak bisakah kalian mencari Satpol PP yang meninju dan menendang Habib Umar Assegaf Bangil? Serahkan ke polisi dan proses hukum. Kemana harga diri kita dan ulama kita? Apa provokasi Tengku? Pertama, dia memilih judul berita yang menggambarkan bahwa Umar seperti tidak dihargai sebagai Habib. Gambaran dari judul itu, seolah petugas sangat kasar dan sangat arogan. Provokasi lainnya adalah dia meminta santri, guru pesantren, dan muslim Bungil untuk mencari petugas yang adu jotos dengan Umar tersebut. Untuk menutupi provokasinya, dia meminta agar petugas itu diserahkan ke polisi. Aneh bin ajaib, kalau memang mau petugas itu diproses hukum, ia laporkan saja ke pihak berwajib. Toh kita tidak tahu petugas itu lari atau masih bertugas. Biarkan polisi yang memanggil yang bersangkutan. Selain itu, tidak ada hak masyarakat untuk menangkap orang yang mereka anggap bersalah, lalu menyerahkan ke polisi, kecuali pencuri dan buronan. Tetapi yang namanya bahasa provokasi, prosedur hukum yang diletakkan di akhir keterangan itu hanya cara untuk menghindar jerat dari Undang-Undang ITE saja. Intinya, dia sedang memanas-manasi warga Bukil yang pro Umar untuk bertindak sendiri membalas perbuatan petugas itu. Sudahlah, tidak ada jaminan keamanan bagi siapapun kalau sekelompok orang mau mempereksekusi seseorang. Nggak usah sok suci lah. Konflik antara dua orang ini bisa jadi berubah menjadi konflik antar kelompok. Jika tidak cepat diselesaikan, kepolisian harus bertindak bersamaan, memproses kasus antara Umar dan petugas, sekaligus memproses provokator-provokator di media sosial. Kalau mau tahu siapa saja yang benar dan salah, maka silakan bertarung di meja hijau. Kalau tidak mau memperpanjang masalah, silakan selesaikan dengan cara kekeluargaan. Baik Umar maupun petugas tersebut dibutuhkan kerendahan hati untuk saling meminta maaf. Kalau mau selesai secara kekeluargaan dan sikap saling menanti hukum. Kalau mau menempuh jalur hukum. Salam dari rakyat jelata.